Saya pernah merasa kehilangan arah, padahal secara materi saya tidak kekurangan. Sampai saya belajar mengenali 7 teknik syukur ini yang akhirnya membawa saya kembali pulang ke dalam diri. Simak videonya sampai selesai. Hidup ini seperti aliran sungai, kadang deras, kadang tenang, tapi selalu membawa pesan. Syukur adalah dayung kecil yang bisa membuat kamu tetap terapung bahkan saat arus terasa kuat. Dalam syukur ada keheningan yang menenteramkan dan ada kekuatan yang tidak terlihat tapi terasa. Di video ini saya ingin mengajak kamu menyelami 7 teknik syukur yang bisa menjadi cahaya di tengah derasnya dunia. Yang pertama, syukur sebelum tidur. Saya pernah diajari satu kebiasaan kecil oleh ibu saya yang ternyata sangat berdampak besar dalam hidup saya. Setiap malam sebelum tidur, beliau selalu mengajak saya menyebut 3 hal yang bisa disyukuri hari itu. Meski harinya tidak selalu berjalan sempurna, kadang hanya kopi pagi yang hangat, senyum orang yang kita sayangi, atau sekedar bisa melewati hari dengan selamat. Awalnya terasa sederhana, bahkan sepele, tapi lama-lama saya menyadari hati saya jadi lebih tenang. Pikiran tidak lagi sibuk memikirkan yang kurang, tapi mulai terbiasa melihat apa yang sudah hadir. Kamu bisa mencoba melakukan hal yang sama. Tidak untuk mengubah dunia, tapi untuk mengingat bahwa hidup ini sudah lebih dari cukup. Selama kamu masih mampu menghargainya. Yang kedua, tulis jurnal syukur harian. Saya jadi teringat kisah tokoh dunia yang pernah mengalami titik balik hidup dari hal yang sangat sederhana. Menulis jurnal syukur. Namanya adalah Matthew McConaughey, seorang aktor yang sempat mengalami kekosongan emosional meskipun berada di puncak karir. Dalam bukunya yang berjudul Green Light, Matthew pernah berkata, "Saya mulai menulis bukan karena hidup saya sempurna, tapi karena saya ingin tahu apa yang membuat saya tetap berdiri." Ia merasa jenuh, kehilangan arah, dan mulai mempertanyakan arti sukses yang selama ini ia kejar. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mundur sejenak dari hingar-bingar dunia film, pergi menyendiri, dan mulai menulis setiap hari tentang hal-hal kecil yang ia syukuri. Bukan tentang piala atau kontrak film, tapi tentang matahari pagi, perjalanan motor di jalan sepi, dan momen diam bersama keluarganya. Saya membayangkan bagaimana jika kita berada di posisi yang sama saat hidup terasa penuh tekanan. Kadang kita hanya butuh 1 jeda kecil untuk kembali memaknai semuanya. Jika kamu pernah merasa seperti itu, berdiri di tengah banyak pencapaian tapi merasa hampa, jurnal syukur bukan hanya tentang mencatat hal baik, tapi tentang mengarahkan pikiran agar tidak terus terjebak dalam kekurangan. Saat kamu menulis, kamu sedang menanam keyakinan baru bahwa hidup ini tetap indah, bahkan di hari-hari yang terasa biasa saja. Cobalah mulai malam ini ambil buku kecil dan tulis 1 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri agar kamu tidak lupa bahwa hidup ini sedang berjalan dan tetap pantas untuk dinikmati dengan hati yang penuh. Yang ketiga, ucapkan syukur saat bangun tidur. Saya punya seorang sahabat yang begitu tekun bekerja. Begitu disiplin menjalani rutinitas, tapi setiap hari wajahnya tetap tampak lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena jiwanya terasa kosong. Ia merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hasil yang diharapkan tidak juga datang. Hari-harinya seperti berputar di tempat yang sama. Tidak ada kemajuan, tidak ada rasa puas, dan setiap pagi seperti beban baru yang harus dihadapi. Sampai suatu hari, ia bercerita kepada saya bahwa ia mulai mengubah 1 hal kecil. Bukan pekerjaannya, bukan juga targetnya, tapi caranya memulai hari. Ia mulai membiasakan diri setiap kali membuka mata di pagi hari untuk mengucapkan dalam hati, "Terima kasih saya masih diberi kesempatan." Tidak ada yang langsung berubah secara drastis, tapi katanya sejak itu langkahnya terasa lebih ringan. Ia mulai melihat hari bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Energinya menjadi berbeda, pikirannya lebih jernih, dan ia pun mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Kalau kamu sedang merasa stagnan, seperti tidak ada perubahan meskipun sudah berusaha, yang perlu kamu ubah bukan jalanmu, tapi cara kamu memulai setiap hari. Cobalah ucapkan syukur bahkan sebelum kamu turun dari tempat tidur. Karena kesadaran kecil itu bisa menjadi awal dari perubahan besar yang tidak kamu sangka. Yang keempat, berlatih memaafkan. Saya punya seorang sahabat yang pernah menyimpan luka cukup lama. Ia disakiti oleh orang yang sangat ia percaya. Dan sejak itu hidupnya berubah lebih tertutup, tidak cepat tersinggung, dan terlihat selalu waspada. Bukan karena ia ingin jadi seperti itu, tapi karena hatinya belum benar-benar sembuh. Suatu hari ia bercerita, "Saya sudah lelah memikirkan hal yang tidak bisa saya ubah.
Dari situlah ia mulai belajar memaafkan, bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan beban yang selama ini mengikat batinnya. Sejak itu, saya melihat perubahannya. Ia lebih tenang, lebih terbuka, dan hidupnya terasa lebih mengalir. Saya jadi ingat kata-kata Khalil Gibran, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Kalau hari ini kamu masih menyimpan luka, inilah waktunya untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah hatimu tidak layak merasakan kedamaian yang selama ini tertunda? Ingat, saat hatimu lapang, semesta pun lebih mudah mengalirkan kebaikan. Yang kelima, mengurangi keluhan kecil. Saya pernah membaca pemikiran filsuf stoik bernama Epictetus yang berkata, bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang peristiwa itu. Kalimat itu melekat dalam pikiran saya, terutama saat tetap terasa berat ketika hal-hal kecil terasa mengganggu dan membuatmu mudah mengeluh. Epictetus percaya bahwa kendali bukan terletak pada dunia luar, tapi pada cara kita merespon apa yang terjadi. Saya jadi berpikir, berapa banyak energi yang terbuang hanya karena keluhan-keluhan kecil, tentang macet yang sama setiap hari, tugas yang menumpuk, atau sikap orang lain yang tidak sesuai harapan. Padahal kalau dilihat lebih dalam, keluhan itu tidak menyelesaikan apapun, justru membuat hatimu makin lelah dan sempit. Mengeluh adalah salah satu hal yang membuat kamu jauh dari ketenangan batin. Ketika kamu mulai mengalihkan kalimat, kenapa saya? Menjadi apa yang bisa saya pelajari dari ini? Maka kamu sedang menata ulang cara pikirmu. Hari ini saya ingin mengajak kamu untuk menyadari betapa berartinya satu momen kesadaran kecil. Saat kamu memilih untuk berhenti mengeluh, kamu sedang membuka ruang baru untuk bersyukur, untuk ketenangan, dan untuk versi dirimu yang lebih kuat. Yang keenam, memberi di tengah keterbatasan. Saya pernah melihat seekor induk kucing liar di gang sempit belakang rumah. Tubuhnya kurus, jalannya agak pincang. Tapi saat ia menemukan sisa nasi yang tercecer, bukan untuk dirinya sendiri, ia makan terlebih dahulu. Ia membawanya ke tempat anak-anaknya bersembunyi, lalu menunggu di samping sambil mengawasi. Saya terdiam lama melihat itu. Di tengah keterbatasannya, ia tetap memberi. Sejak saat itu saya jadi lebih sadar bahwa memberi tidak harus menunggu segalanya cukup. Kadang justru dari kekurangan, kamu bisa menunjukkan kelimpahan yang sesungguhnya. Memberi bukan tentang jumlah, tapi tentang keyakinan bahwa hidup ini layak dibagikan. Kalau hari ini kamu hidupmu masih sempit, coba lihat kembali apa yang bisa kamu beri, bukan hanya materi, tapi juga waktu, perhatian, atau doa. Ingat, saat kamu tetap bisa memberi di tengah sempitnya hidup, semesta pun diam-diam sedang membukakan jalan yang lebih luas. Yang ketujuh, hening sejenak setiap hari. Saya teringat satu bagian dari buku Stillness is the Key karya Ryan Holiday. Di sana ia menulis keheningan bukan tentang tidak melakukan apa-apa, tapi tentang menciptakan ruang untuk mendengar apa yang penting. Kalimat itu terasa sederhana, tapi dalam sekali artinya. Di tengah dunia yang terus bergerak dan menuntut banyak hal, keheningan justru menjadi bentuk perlawanan paling damai. Saya mencoba menerapkan dengan mengambil waktu 5 menit setiap hari. Duduk diam, tanpa bekerja, tanpa distraksi, hanya saya, napas saya, dan suara dalam hati yang selama ini sering saya abaikan. Awalnya sulit, tapi lama-lama saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ruang yang terbuka di dalam diri, ruang yang membuat saya tidak terlalu reaktif, tidak mudah cemas, dan lebih bersyukur karena sadar bahwa saya masih hidup, masih bisa merasa, masih diberi waktu. Kalau kamu belum terbiasa meluangkan waktu untuk diam, coba pikirkan kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Bukan untuk mengejar, tapi untuk merasakan. Kadang kekayaan bukan datang dari hal-hal besar yang kamu kejar, tapi dari 5 menit kesadaran yang kamu beri untuk menyapa jiwamu sendiri. Sekarang, mari ambil jeda sejenak. Bukan untuk mencari apa yang kurang, tapi untuk merasakan kembali apa yang sebenarnya sudah hadir. Lihat kembali hidupmu, sudahkah kamu benar-benar bersyukur atau hanya sekedar berterima kasih dalam keadaan yang menyenangkan saja? Saya percaya rasa syukur sejati tidak selalu hadir saat semuanya berjalan baik, justru lahir dari saat-saat paling sunyi. Ketika kamu duduk sendiri dan bertanya, apalagi yang masih bisa saya syukuri hari ini? Di sanalah letak kekayaan yang sesungguhnya, bukan dalam jumlah, tapi dalam kesadaran bahwa hidup ini sendiri adalah karunia. Rumi pernah berkata, bersyukurlah untuk setiap napas, karena itu adalah tanda bahwa kamu masih punya kesempatan. Di saat kamu menyadari bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu bisa hadir di dalamnya, saat itulah hatimu mulai lapang. Mungkin selama ini kamu tidak kekurangan,
Kamu hanya belum cukup hadir, belum cukup hening, belum cukup sadar untuk benar-benar merasakannya. Hari ini kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai bersyukur. Cukup dengan hadir dengan utuh dan izinkan dirimu menyadari bahwa apa yang kamu cari di luar seringkali sudah ada di dalam. Kalau video ini mengingatkanmu untuk kembali melihat hidup dari sisi yang lebih jernih, jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Bagikan pada orang yang sedang mencari arti, supaya mereka pun merasa tidak sendirian. Tekan tombol like dan subscribe agar kamu selalu terhubung dengan konten yang membawa kehangatan dan makna. Dan jika hari ini terasa berat, duduklah sejenak. Barangkali yang kamu cari bukan perubahan besar, tapi kehadiran penuh dari dirimu sendiri.